Tek. Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana kembali menggelar rapat bersama dengan pihak eksekutif guna membahas materi raperda tersebut, di mana rapat ini berlangsung di ruang rapat Komisi 3 DPRD Kalteng, Senin 27 Juli 2020. Rapat pembahasan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Raperda Inisiatif DPRD Kalteng Dr. Andes Duel Rawing, didampingi sejumlah anggota Pansus lainnya, seperti Hajah Siti Napsiah, Kuwu Senilawati, Rizky Amalia, Darwan Ali, dan Epi Kahayanti. Sedangkan pihak eksekutif dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir, diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Esau Tambang, Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, serta Perwakilan Dinas Sosial Provinsi. Usai rapat berlangsung, Ketua Pansus Raperda Inisiatif DPRD Kalteng tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Duel Rawing menyampaikan bahwa hari ini pihaknya bersama-sama dengan pihak eksekutif melaksanakan rapat pembahasan raperda inisiatif tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, diutarakan oleh politisi senior dari PDIP tersebut, adapun raperda ini tidak hanya mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana alam saja, namun juga penyelenggaraan penanggulangan bencana non-alam, termasuk juga penanggulangan bencana sosial. Perda itu betul-betul bisa diterapkan. Kami melibatkan instansi terkait supaya kami yakin bahwa apa yang kami susun itu tindak lanjutnya bisa dilakukan. Targetnya sendiri Pak untuk targetnya mudah-mudahan kami berupaya dalam bulan-bulan depan itu sudah selesai. Kalau lihat tadi perkembangannya ada, mungkin kami perlu 2 atau 3 kali pertemuan baru bisa selesai. Saya juga sudah titip beberapa poin yang tadi menurut saya perlu untuk ditambah, karena saya sudah baca seluruhnya. Karena demikian ada hal-hal yang menurut saya perlu ditambah dari konsep yang ada, supaya nanti betul-betul bisa menjawab tantangan dan bisa mengatur masyarakat dengan sebaik-baiknya. Masyarakat bisa dilindungi, hak-haknya untuk mendapat perlindungan itu juga terpenuhi oleh pemerintah. Sementara itu, di sela-sela kegiatan rapat saat dibincangi awak media, Kepala DLH Provinsi Kalimantan Tengah Esau Tambang mengatakan, perda ini sangat tepat untuk dibahas dan ditetapkan segera. Harapannya pula, dengan adanya perda ini, kata Esau ke depan baik itu pemerintah maupun masyarakat bisa semakin siap menghadapi dan menekan semua resiko ataupun dampak bencana secara luas. Bencana itu merupakan bagian dari kehidupan kita, jadi sudah selayaknya lah pemerintah, masyarakat, dan unsur-unsur misalnya swasta itu memiliki pengetahuan, daya tahan terhadap bencana. Nah, ada istilah adaptasi dan mitigasi kalau di lingkungan hidup. Jadi adaptasi, bagaimana kita bisa beradaptasi mulai dari seperti kebakaran hutan. Kita tahu kita setiap tahun akan ada kemarau. Nah, di situ kita harus siap siaga istilahnya. Jadi masyarakat, pemerintah, swasta itu harus memiliki kesiapsiagaan. Bagaimana kita mengelola semua bencana, banjir, kalau kita di Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan 2 itu yang paling sering muncul, pasti muncul setiap tahunnya Nah, kalau masyarakat, pemerintah kita sudah mengetahui adanya ancaman-ancaman bencana itu, maka setiap program pembangunan pun akan, misalnya nanti di RPJMD kita nih, di visi-misi gubernur kita ke depan, maka itu akan dituangkan. Nah, perda inilah yang nanti menjadi acuan. Bang, seberapa pentingnya Bang perda ini Bang? Penting sekali. Ini akan mengkondisikan pemerintah kita, masyarakat kita untuk beradaptasi dan bermitigasi dengan terhadap bencana. Jadi kesiapsiagaan kita
bencana itu tidak akan membuat kita cilaka kalau kita siap siaga gitu loh. Seperti itu. Berarti dalam artian ini potensi bencana yang akan yang diakomodir dalam perda ini tidak hanya dalam bagaimana kita mengurangi potensi-potensi bencana yang ada, misalnya banjir, bisa kita kurangi dengan meningkatkan daya serap di tempat-tempat penyerapan air di Heart of Borneo, misalnya di HOB. Terus masyarakat pun sekarang mungkin sudah kita mulai kita pindahkan dari tempat-tempat yang rawan banjir ke tempat-tempat yang tidak rawan banjir, seperti itu. Itu adaptasi. Jadi kita menyesuaikan. Kita nggak bisa memaksakan kondisi sekarang. Kita tahu di situ sudah langganan banjir, tapi kita tetap di situ, kan berarti kan kita tidak beradaptasi. Nah, untuk beradaptasi dengan hal tersebut kita pindah ke tempat yang lebih aman terhadap banjir. Seperti itu. Terakhir Bang, harapan sendiri Bang dari perda ini apa? Agar segera cepat bisa diselesaikan oleh tim kita bersama-sama pemerintah dan DPR dan segera dioperasionalkan. Kan ini akan menjadi dasar juga untuk kabupaten-kabupaten lainnya untuk menuangkannya ke dalam perda atau perbuk mereka dan program-program pemerintah daerah seluruh Kalimantan Tengah. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi, Kalteng News TV melaporkan.